Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Nindi atau biasa dikenal MNL. Kali ini saya akan membahas tentang web programming 3, modul web programming 3 yang judulnya membangun aplikasi perpustakaan dan front end programming. Web programming 3 merupakan kelanjutan dari web programming 2. Kita lihat nih. Di sini ada keterangan web programming 3 merupakan kelanjutan dari modul sebelumnya atau web programming 2. Tapi yang menjadi dasar perbedaan adalah web programming 2 itu kita fokus ke back end programming ya, seperti master, tambah, edit, hapus. Sementara untuk web programming 3 kita fokus ke front end programming. Apa aja sih isinya? Di situ ada pengelolaan transaksi booking buku, laporan-laporan, sampai puncaknya adalah database yang bisa digunakan secara bersama-sama. Jadi ada yang bersifat client dan ada yang servernya. Jadi dua user bisa mengakses satu database yang sama ya. Sebelum kita mulai ada beberapa hal yang harus dipersiapkan ya. Saya akan membahas kupas tuntas modul web programming 3 ini per pertemuan. Jadi jangan sampai dilewatkan. Kali ini saya akan membahas pertemuan 1 dulu, kemudian nanti saya akan upload lagi di channel ini pertemuan 2, dan selanjutnya pertemuan 3 sampai dengan modulnya habis pertemuan terakhir ya. Error processing dan debug programming tentu aja akan terjadi selama kita ngoding ya. Kita nggak tahu apakah errornya banyak atau sedikit, tapi kita harus tahu mana terdapat error yang kita lagi bahas gitu ya. Kita akan mulai dari persiapan project yang harus ada. Kita lihat di sini di ruang mahasiswa, di situ ada modul RPS, RTM, silabus, slide ya. Kamu bisa download di bagian slide mahasiswa. Di situ ada tools pendukung dan slide ya. Kita lihat tools pendukung. Nah, di tools pendukung ini ada project plus library DOM PDF ya. DOM PDF dipakai ketika kita nanti membuat report dari project perpustakaan web programming 3, sedangkan pustaka booking ini adalah project jadi web programming 2. Kamu bisa pakai yang dari ruang mahasiswa atau menggunakan hasil kerjaan kamu selama semester kemarin di web programming 2, nggak apa-apa, sama aja, karena kita nggak ngelanjutin back end yang di web programming 2, tetapi kita membahas yang front end-nya gitu. Kamu bisa pakai di yang dari ruang mahasiswa atau punya sendiri kalau running di web programming 2. Kalau menggunakan di ruang mahasiswa, setelah di-download kita bisa letakkan di exam, kemudian htdocs, kemudian langsung copy aja pustaka booking, letakkan di sini di exam htdocs ya, pustaka booking. Ini berarti kamu udah siap untuk melanjutkan materi di web programming 3. Kemudian ini project ya, project. Kemudian kita lihat database sekarang. Di pertemuan 1 fokus ke persiapan database. Kita lihat ya, kita bahas di pertemuan 1 itu membahas tentang penjelasan kontrak kuliah, penegasan tugas proyek, persiapan aplikasi. Tapi kontrak kuliah saya nggak bahas di sini ya, dan penegasan tugas proyek juga. Saya akan langsung fokus ke persiapan aplikasi perpustakaan. Persiapan aplikasi perpustakaan yang pertama adalah database, tentu aja database. Lalu apa bedanya antara database web 2 dengan web 3? Bedanya kalau yang web 2 terdiri dari 5 table ya. Kalau web 3 ada beberapa tambahan table. Nah, kamu bisa melakukan import database dari web programming 3 yang bisa kamu dapat dari dosen masing-masing ya. Sehingga ini tidak dibuat secara manual ya, tapi bisa kita lakukan proses import data sehingga yang web programming 2 yang masih 5 table bisa langsung tertimpa dengan tabel-tabel yang baru yang harus disiapkan untuk web programming 3 ya. Saya ambil contoh sekarang, kita lihat di sini
Kita buka di database MyAdmin. Di situ ada tabel, ada database pustaka. Ini adalah project database untuk web programming 2 yang kemarin. Ada 5 tabel: buku, kategori, menu, role, dan user. Ya, otomatis ini belum cukup untuk bisa dilanjutkan penggunaannya untuk web programming 3. Kita harus menambah data atau menambah tabel yang tadinya 5 menjadi kurang lebih 9 ya. Kita lihat. Untuk database kamu bisa dapat dari masing-masing dosen ya, sehingga kamu tinggal lakukan import data aja, tidak usah melakukan penginputan tabel secara manual ya. Kita lakukan import data aja. Contoh, saya udah punya untuk database web programming 3, namanya sama, pustaka.sql ya. Agar tidak terjadi masalah ya, web database untuk web 2 ini kita hapus aja semuanya. Kita contoh ya, check all, kita hapus, kita kosongin tabelnya, kita drop ya, 5 tabel ini di checklist, kemudian di drop yes ya, sehingga dia kosong lagi. Ini tidak ada lagi ya, tidak ada lagi. Kemudian setelah cuma ada database aja, kita import database untuk keperluan web programming 3. Kita pilih filenya, saya udah letakkan itu di salah satu folder di laptop saya. Kemudian ini kita pilih, kita import data, kemudian di go ya, kita tunggu prosesnya. Yang tadinya 5 tabel akan bertambah menjadi kurang lebih 9 tabel. Nah, kalau database-nya udah siap, berarti kamu udah siap untuk melakukan modding di pertemuan 2, pertemuan 3, sampai pertemuan selanjutnya. Database hanya dibuat 1 kali, yaitu di pertemuan 1. Nah, kita coba tunggu prosesnya. Oke, ini berhasil. Kita cek di sini. Di situ ada booking detail, ada berapa table? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 table. Terus kita akan buka modulnya. Ini pembahasan pertemuan 1 ya. Kita cek di sini pertemuan 1. Kamu bisa cek random aja, beberapa table aja, untuk cek ini benar atau enggak strukturnya. Saya akan contohkan satu aja, misalkan user ya, user. Ini user, ada ID, nama, alamat, email, image, password, role ID, is aktif, tanggal input, sama nggak? Dicek sekali lagi. Saya hanya mencontohkan satu, sisanya bisa kamu praktekkan sendiri dan cocokkan dengan yang ada di modul ya. Tabel user oke, sama. Kemudian tabel role apakah sama, tabel kategori lanjut, tabel buku ada, tabel temp ya, ini temporary ada, tabel booking juga ada, tabel booking detail ada, tabel pinjam, dan detail pinjam terakhir. Cek aja apakah dia sesuai atau tidak. Jadi kita tidak membuat tabel secara manual, tapi kamu harus boleh meminta database yang digunakan untuk web programming 3. Kita lakukan import aja ya, karena ini bukan modding tetapi hanya import data aja, import database ya. Ini sama, nomor pinjam di struktur, untuk tabel detail pinjam sama, nomor pinjam, ID buku, sama denda. Oke ya. Kalau udah siap, berarti pertemuan 1 itu hanya penyiapan database dan projectnya sebenarnya udah ada kan, projectnya seharusnya running, harusnya. Nah, sekarang kita cek untuk runningnya si project. Setelah database kita udah siap, kita cek sekarang yang tadi ada di htdocs ya, di htdocs mana tadi, nih pustaka booking ya, apakah dia running di localhost. Kita lihat ya, localhost pustaka booking, kita cek, maka dia akan running seperti ini tampilannya.
CSS-nya masih seperti ini ya kan, tidak terbaca CSS ketika kita download di ruang mahasiswa dan langsung dikopikan ke htdocs ya, tanpa ada, saya belum ngedit satupun codingan ya yang ada di ruang mahasiswa ini. Kemudian kita akan coba rapikan ya, karena ini kan kelihatannya belum rapi ya. Kamu bisa pakai editor Sublime Text ya, saya menggunakan itu. Kemudian kamu buka Pustaka Booking yang ada di htdocs ya. Pertama kali kita akan cek di config, kita akan periksa dulu terutama ya konfigurasi database ya. Ini di database.php, kita cek paling bawah databasenya apakah pustaka, benar enggak. Ternyata databasenya benar, pustaka, sesuai dengan database kita yang ada di sini, pustaka. Berarti nggak salah kalau ini connect gitu ya, ini apa namanya, bisa running gitu. Kemudian kita akan cek lagi config, selain database kita akan cek config, kita akan cek base URL. Base URL buat apa? Base URL itu adalah settingan URL dasar atau root ya, root URL. Jadi kalau misalkan kita ngetik apapun di sini nih, contohnya ya, kita ngetik nusamandiri.ac.id, ini adalah base URL sebelum ada penambahan folder misalkan MHS, penambahan controller misalkan apa namanya MHS2 gitu, contoh, ini hanya contoh aja. Jadi base URL itu adalah URL root atau URL dasar sebelum resource yang lain dipanggil. Ketika tombol diklik, ketika menu diklik, yaitu belum ada apapun yang diklik, ini namanya adalah base URL ya. Contohnya adalah yang ini, ketika kita mengetik localhost Pustaka Booking, di belakangnya itu belum ada apa-apa di sini ya, berarti ini yang disebut base URL, settingan kita. Kamu lihat di sini ada sedikit yang harus diperbaiki dari yang di-download di ruang mahasiswa. Kita lihat base URL-nya Pustaka Bookingnya nggak pakai strip ya. Kita tambahin aja di sini strip. Contoh di sini ya, sorry tadi saya kesini, sorry. Pustaka Booking strip, di save, ingat di save, kemudian kita refresh di sini ya, maka selesai permasalahan satu, selesai. Yang kita download dari ruang mahasiswa tadi CSS nya nggak kebaca karena base URL yang dipanggil beda dengan yang kita ketik di browser gitu. Terus apalagi, kita akan coba, ada yang error di sini. Di sini lihat bacaannya Pustaka Booking tapi menggunakan huruf N, Pustaka no king. Di mana letaknya? Berarti kita harus tahu ini halaman login ini itu halaman apa. Ketika di project itu halaman yang mana, file apa maksudnya ya, file apa yang sedang terbuka ya. Ketika kita buka localhost Pustaka Booking yang ini, nah kita cek untuk mengeditnya itu ada di mana gitu. Kita masih di dalam folder config, kita lihat routes. Routes adalah settingan untuk pemanggilan dasar controller yang akan dipanggil dari suatu project. Kita lihat routes di paling bawah ini ada default controllernya ke autentifikasi. Berarti controller dasar untuk menjalankan project ini adalah di autentifikasi.php, file autentifikasi.php. Ini ada di folder controller ya. Kita cek sekarang controller. Di sini ada folder controller, dia menuju ke autentifikasi. Kita buka file namanya autentifikasi.php. Terus index adalah halaman ketika tidak ada sama sekali resource yang diketik di sini. Misalkan ini tambah booking,
Nah, ini ada resource di sini ketika kita mengklik tombol. Tapi kalau nggak ada sama sekali, ini artinya sedang memanggil function index di sini. Kalau nggak ada sama sekali seperti ini, berarti function index yang lagi di running di mana? Di controller defaultnya atau di authentifikasi.php. Berarti di function index dia manggil file apa sih? Kita lihat di sini ya. Kita lihat ketika view pemanggilan user interface-nya, kita lihat ada auto header, ada login, ada auto footer. Ini adalah file-file PHP. Kemudian di sebelahnya ini adalah folder. Berarti kita telusuri ya. Tadi kita ingin merubah ini ya, pustaka booking. Ya. Sekarang menjadi pustaka booking kan? Berarti kita telusuri halaman ini sudah kita temukan ada di autentifikasi, sedangkan autentifikasi memanggil auto header, login, dan auto footer. Kita akan cek satu-satu. Kita masuk ke folder namanya view ya, terus autentifikasi, ada login. Caranya gampang, kita search aja pustaka booking, ternyata nggak ada ya di file login, berarti bukan di login.php. Kita cek sekarang auto header ada di folder templates, kita cek di templates, kemudian templates user, di situ ada namanya auto header. Kita cek nih auto header. Terus kita lihat di sini apakah ada. Nah, ini dia ketemu pustaka booking. Kan salah ya, harusnya pustaka booking kan. Kita berubah menjadi pustaka booking. Kita save. Kemudian kita refresh webnya. Dan jadi selesai pustaka booking. Oke, itu materi dari pertemuan 1, hanya persiapan dari aplikasi web programming 2 yang udah dikerjakan semester sebelumnya. Ini ya, persiapan aplikasi perpustakaan halaman admin. Tapi ini kita tidak membahas lagi yang back end. Untuk pertemuan 2 kita akan bahas fokus ke front end. Nah, kita lihat review dulu. Pertemuan 2 akan membuat tampilan katalog buku. Ini tidak berada di back end tetapi adanya di front end. Jadi pertemuan 1, kalau kamu sudah berhasil seperti ini dan sudah berubah seperti ini, atau bahkan bisa merubah halaman biru menjadi merah, itu berarti sudah siap untuk masuk ke pertemuan 2. Oke, dari saya sekian untuk materi pembahasan pertemuan 1. Nantikan untuk video selanjutnya yang ada di channel ini juga, tidak lama lagi akan saya upload juga. Untuk pembahasan pertemuan 2, kita bahas tuntas di modul apa-apa aja yang error, kemudian apa-apa aja yang kurang, yang tidak dijabarkan di modul, akan saya bahas di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.